Siapa nih yang lagi jadi adminnya nih ITTS? Assalamualaikum, selamat malam Mas Atta. Waalaikumsalam malam Pak. Gimana kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Tetap jaga kesehatan ya Mas ya. Lagi banyak yang ngedrop sekarang. Ya Pak. Perkuliahan aman Mas? Banyak tugas Pak. Luar biasa ini memang mahasiswa Memang seperti itu Mas. enggak ini kelas karyawan rasa reguler Pak. Gila. Kenapa? Kelas karyawan tapi rasanya reguler. Tugas semua. Oh iya Mas, udah diinfokan belum sama apa namanya Kaprodi TI terkait apa namanya pelatihan dari Google Cloud? Kayaknya sudah. Tapi nggak tahu yang ngurus itu Pak. Oh, maksudnya kalau Mas atau udah daftar? Aku nggak daftar Pak. Oh, kenapa nggak daftar Mas? Nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah. Oh, Mas jadinya nggak ngambil lagi ya? Berarti nggak Hmm. nanti nggak ini ya untuk materi Google Cloud Google Cloud materi cloud computing berarti udah digantikan ya Mas ya? Udah nggak usah ngambil nanti cloud computing. Ya tetap ngambil kan Pak. Itu lihat dari kampusnya toh. Nah, maksudnya ini kalau dari apa pelatihan Google Cloud ini, kalau ngambil pelatihannya udah nggak usah ngambil mata kuliah cloud computing, Mas. Iya. Seperti itu. Tapi cloud computing kayaknya ada dulu pernah udah ya Pak. Kayaknya semester 6 deh, Mas TI. Oh. Semester 6 TI itu. Iya, Pak. Ini Karyawan apa reguler, Pak? Sama. sama loh. Kita lihat aja Oh. nih. Kita lihat ya, langsung kita buka biar kita data driven nih. Siapa tahu saya yang salah. Hmm, kurikulum nih ya. Ini sistem informasi, teknologi informasi. Oh, benar Mas, semester 4 sorry. My Ya bad, kan? benar. Udah ngambil semester 4. Berarti udah lewat, udah nggak terlalu berfungsi sih sebetulnya. Kalau udah semester 5. Ya, yang semester 6 itu SI sama informatika ya harusnya ya. Oh ya benar, SI sama informatika. Berarti memang sudah tidak harus ada kewajiban banget sih menjadi opsional ya untuk semester 5. Tapi kalau memang mau mengambil sangat welcome ya itu. Udah pernah Termasuk ya, Pak. ya. Iya, kalau udah pernah mah ya udah nggak usah. Ini kayak buat Mas Doni gitu ya sama Mas Wajar. Malam Barangkali Mbak Iksan, apa kabar? Ini pada salah nggak ngambil, Pak. Soalnya kan apa? udah kerja. Oh iya, benar sih. Tapi kan itu bisa menjadi poin plus sendiri buat nawar gaji gitu kan. Pas Kayak saya Pak udah, Fajar itu yang gajinya naik, Pak. nah, wah luar biasa ini. Bos Wajar satu ini. Gimana Pak? Iya, udah diinfokan ya sama Kaprodi TI ya terkait kita ada kerjasama sama Google Cloud dan mengadakan pelatihan Google Cloud ya. Itu. Kalau ITTS itu kerjasama dengan beberapa PT juga atau Pak? Kenapa? ITTS itu juga bekerja sama dengan beberapa PT juga atau Pak? Iya, betul. Banyak Mas. Kalau ITTS tuh Sama termasuk. Mm-mm. sama TE juga ya Pak ya? Temex Lindo itu ya? Ya, betul. MX Celendo, Zeta, perusahaan anak saya juga termasuk, terus Huawei dan yang lainnya. Oh, bapaknya tahu Temek Selindo, Pak. Tahu lah. Kok tahu, Pak? Iya,
Kan ITTS dikelilingi oleh orang-orang TE, ya pasti tahu. Kan manajemen 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 ITTS ya pasti tahu lah semua terkait TE. Kayak Pak Aziz kan dulu dari TE, ya kan. Bu Anin juga Nah, ini kan calon-calon dosen ITTS, Pak. apa? Ini Pak Fajar, Pak Luar Doni. biasa. Bagus bagus nama apa namanya segera berarti segera lanjut S2 ya kan untuk menambah. Ya, jadi nanti kalau emang yang berniat ambil ya, itu besok terakhir pendaftaran untuk Ah, pelatihan Google Pak itu Cloud-nya. matanya Pak, yang terkait Google Cloud itu Ya, pelatihannya itu kayak gimana ya Pak? pelatihannya full online, Mas. Jadi total ada 10 modul, ya kan. Nah, itu nanti ada di setiap modul itu ada beberapa. Ya, kita lebih banyak menonton video ya, gitu, video penjelasan terkait Google Cloud, terkait API, kemudian bagaimana pemanfaatan VM, compute engine-nya dan yang lainnya. Terus di setiap modul itu ada yang namanya hands-on labs kalau nggak salah. Yaitu ada sekitar 2 sampai 5 lah, 2 sampai 6 hands-on lab yang harus diselesaikan. Jadi kayak langsung prakteknya gitu, Mas. Gitu. Jadi kayak gimana ngebuat instance lah, habis itu ngebuat apa storage dan yang lainnya based on langsung terjun ke Google Console-nya seperti itu. Dapat total 200 kredit. Untuk menyelesaikan training sih dibutuhkan ya hanya 100 kredit, sehingga misalnya masih ada sisa 100 kredit itu bisa digunakan untuk mengambil eh, apa namanya modul-modul atau pelatihan yang lain dan yang disupport oleh Google Cloud seperti itu. Total ada empat empat pelatihan ya. Sebenarnya tuh bisa langsung dapat ya terhitung kayak sertifikasi gitu sih ininya, tuh kan. Bisa langsung misalnya mau nambah-nambah di CV gitu kan, di LinkedIn dan sebagainya seperti itu. Karena memang itu istilahnya badge sih, bukan sertifikat yang secara ininya ya. Tuh. Tapi itu saya lebih dapat untuk kayak Google fundamental itu. Kalau mau yang langsung ngambil Google certification-nya, Google Cert-nya itu bisa langsung dari program ini dilanjutkan dan untuk biayanya dapat eh, apa namanya subsidi lah gitu kan. Untuk pembayaran tidak harus 100%, cukup 50% saja seperti itu. Ini yang belum pernah ngambil gitu ya pelatihan dan sebagainya, saya rasa menjadi apa ya kesempatan emas ya untuk kalian semua karena eh, ya sangat 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 apa ya, menambah edit value ya kepada ke pakaran kalian, ke expertise kalian dan yang lainnya seperti itu. Tapi kalau sudah ngambil kayak Mas Atta gitu ya ya wis nggak usah juga nggak apa-apa. Nggak ngaruh sama gaji ya, Pak. Ya kalau masalah gaji bisa aja Mas, masalah nego mah kayak gitu. Nyari perusahaan lain dulu ya kan, ditawarin gaji yang lebih tinggi, nah terus minta naik gaji dari yang sekarang kayak begitu. Oke, ini Mas Ata kan kelompok 2 ya. Kelompok 1 Mas Fajar, kelompok 3 udah ada Mas Rifki. Oke, kita mulai ya. Biar cepat aja karena saya jam 8 eh, ada janjian, ada meeting lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan ke-11, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang dipelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Ya, materi pada pertemuan ke-11 kali ini kita masih akan membahas dari buku ketiga desain Kobit Design ya, yang kemudian di next term
di next meet, pertemuan 12, 13, 14 kita akan membahas terkait implementation. Pertemuan ke-13 ya kita akan mulai masuk ke enable change ya. Kemudian di pertemuan ke-15 presentation dari tugas akhir yang teman-teman sudah kerjakan. Seperti itu yang kemudian UAS akan based on dari project kalian kali ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih berantakan, yang masih masih perlu ada improvisation, saya harap bisa segera dimaksimalkan waktu yang tersedia seperti itu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas ya, sebetulnya fokusnya adalah di desain vektor dari DF 6 sampai DF 10. DF bukan Devil Fruit ya kalau yang nonton One Piece ya, atau Dry Food dari kalau yang punya kucing gitu kan, tapi DF ini adalah desain vektor. Tapi karena memang minggu lalu ya kebetulan banget ITTS kan lagi proses reakreditasi ya. Jadi kemarin kedatangan dari Ketua Yayasan, Pak Rektor, Pak Hanafi ya, CEO dari TE juga ya kalau nggak salah ya, Pak Hanafi. Terus ada Pak Berli juga datang untuk membahas terkait akreditasi lebih mendalam lagi. Ya doakan saja semoga prodi-prodi yang terdapat di ITTS ini bisa segera mendapatkan akreditasi yang baik gitu kan. Bahkan harapannya bisa memuaskan ya gitu. Target jelas memuaskan gitu. Tapi kita melihat dari segala aspeknya gitu kan. Ini dari Kaprodi dan para Sekprodi semuanya lagi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga nanti kan otomatis mungkin setahun lagi ya teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang bisa lulus gitu kan, barangkali ada yang ambis banget gitu. Jadi ketika kalian lulus harapannya sudah memiliki akreditasi yang at least memiliki akreditasi baik seperti itu. Oke, ya karena minggu lalu terbentrok ya eh, dengan jadwal akreditasi sampai malam memang itu kan pembahasannya karena sampai keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu di minggu lalu dijadikan sebagai pertemuan yang asinkronus. Nah, untuk pertemuan hari ini maka kita akan membahas ya desain factor dari desain factor 1 sampai dengan 10. Nah, tiap-tiap kelompok akan membahas dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3 dan tiap kelompok diberikan waktu sekitar 40 menit. Ya mungkin itu saja sedikit prolog atau intro dari pertemuan hari ini. Langsung saja kepada kelompok 1 dipersilahkan. Kelompok 1 gimana, Mas Fajar? Iya Pak, maaf gimana? Iya, ini present Mas, langsung. Oh, sorry Pak, sorry. Udah ada sih Pak yang desain vektornya ada Pak. Maaf, Yes, desain betul. Mas DF Doni, 1 halo. 10. Halo Mas Doni. Halo Mas Doni. Sebentar ya Pak, saya siapkan filenya ya Pak. Oke.
Oh ya, sedikit masuk kelompok 2 memang kemarin tidak mengumpulkan ya, tidak mensubmit ya. Ngumpulin Pak Oh tadi. ya, Eh, baru aja. kemarin. Kemarin Pak tadi loh Pak. Oh, Soalnya kelompoknya baru pada sibuk semua Pak. Ini aja masih kerja ya Pak. Tak sambil ya Pak. oke. Bentar Pak, ini Excel-nya malah muter-muter Pak. Izin share screen ya Pak Isan. Oke, by the way ini yang hadir memang cuma 6 atau ada info yang lainnya, Mas Fajar? Kalau yang lainnya agak ada info ya Pak. Biasanya kalau mungkin izin atau biasanya ngabarin saya tapi nggak ada. Oke, ya udah kalau gitu dilanjut ya. Baik, izin Monggo. ya Pak. Yo, silahkan. Eh, udah muncul ya teman-teman. Baik, Di saya sebelumnya, masih loading, Mas, punten. oke, sebentar ya Pak. Ya. Oh iya, sedikit mau appreciation dulu kepada Mas Rifki ya, Mas Rifki Setiawan. Saya sangat menghargai Mas Rifki yang sudah hadir secara penuh ya, 11 pertemuan tanpa bolong, dan appreciation juga kepada Mas Rifki sebagai peraih nilai UTS tertinggi dengan nilai 90. Selamat ya Mas Rifki. Alhamdulillah siap. Makasih Pak infonya Pak. Alhamdulillah, besok makan-makan syukuran. Semoga nanti di UAS bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Tapi ini sih sebenarnya UASnya Mas Rifki untuk dapat A sangat gampang sih ini udah. Oh, kan Baik benar. Pak, siap. Terima kasih Pak. Siap. Yang lainnya jangan sampai apa namanya lengah ya, jangan sampai kalah dengan Mas Rifki nih. Untuk yang lainnya, oke ya. Harapannya masih bisa diperbaiki lebih baik lagi. Mas Fajar mau tahu nggak biar bisa lulus dapat berapa? Gimana Pak? Boleh? Sebut aja Pak. Mas Fajar buat lulus dari mata kuliah ini setidaknya UASnya harus 80 ya Mas ya. Setidaknya Ya Pak. bisa lah. Misalnya kalau sampai akhir hadir terus dapat 80 ya. Misalnya dapatnya 90 bisa dapat B. Kalau mau 100
Kalau satu juga susah Mas dapat A. Kalau Mas Fajar. Iya Pak. Ya, besok insya Allah dimaksimalkan Pak untuk UASnya. Siap. Mas Ata nih mana Mas Ata? Kalau Mas Ata sampai penuh ya, senadil terus buat dapat 100, dapat A itu C. Setidaknya 89 ya Mas ya UASnya. Siap. Kalau mau dapat A, wah, ini Mas Fajar coba deh. Coba ya, kita ulangin. Apakah masih bisa dapat A, Mas Fajar? Bisa Pak. Amin. Saya juga maunya mah A. Oh, bisa Mas kalau dapat nilainya 9. 96. Bisa lah kejar 96 gampang. Ya, tadi 80 Pak. Kenapa? Tadi kayaknya 80 yang awal itu. Enggak, saya belum masukin nilai kuis. Oke, siap Pak. 80 itu kalau mau lulus Mas Fajar. Ya Pak. Kalau kalau mau lulus 80 udah lulus, tapi kalau mau A 96. Oke, siap Pak. Dimaksimalkan. Siapa lagi nih? Ada yang mau dibocorin lagi nggak nih? Yang udah harus dapat berapa UASnya? Nah, itu masih ada 8 orang disepilin Pak itu. Punyanya Mas Doni. Udah nggak usah, yuk mulai. Di share screen aja Pak, gampang. Janganlah. Ya ini dilanjutin lagi sepil-sepil dulu. Dah, yuk mulai. Mas Fajar dan kelompok 1. Ini udah tampil ya? Udah. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Iksan dan teman-teman semuanya. Ya, di sini untuk presentasi, saya mau mempresentasikan dari kelompok 1 ini terkait desain faktor dari COVID di 2019 untuk hasil perhitungan dari COVID. Kelihatannya kecil ya Pak? Gimana Mas Fajar? Kecil ya kelihatannya di share. Nah, ini enak nih. Sip. Bikin aja cukup. Untuk nilai-nilainya atau angkanya yang kita dapat dari hasil kemarin COVID. Nah, kita sebenarnya mohon maaf Pak, untuk COVID dari kelompok 1 ya kita sudah perbaikin dan sudah kita cari referensi dari kelompok-kelompok yang sudah yang sudah baik, itu kita coba belajar dari mereka Pak. Terus Terus saya dengar dari Mas Reza ini ya minta ke Mas Aru juga ya. ya Pak, saya minta kemarin yang awal yang dulu banget itu kita tanya sama kelompok 2 Pak. Terus kemarin setelah UTS dapat referensi itu dari kelompok yang nanti Bapak paparkan itu Pak. Kemarin coba saya minta teman yang di TTS atau yang di kampus tuh untuk coba menghubungin ini Pak. Terus nanti gimana diobrolkan terus dapat referensinya Pak, dibantu gitu Pak. Ya, luar biasa. Saya mau apresiasi ke kelompok 1 ya atas effort yang sudah diberikan. Insya Allah saya akan menganggap akan melihatlah untuk kali ini sebagai effort kalian sehingga keep up the good work ya. Baik, Lanjut. makasih. Baik, untuk berikut ya untuk desain faktornya. Ini karena kami juga dari kelompok 1 masih Langsung masuk ke mempelajari juga. DF1 aja Mas. Apa gimana? Langsung masuk ke DF1 aja. Oke, siap. Baik. Waduh, kebesaran ya Pak. Ya apa ya?
Nah, ini untuk desain satunya, untuk di sini untuk growth equation-nya dari level nilai dari 1 sampai 5 di sini untuk value-nya di angka 2. Untuk innovation dan diversion-nya di angka 3 dan cost leadership-nya di angka 3 sama client service-nya di 4 ya. Ini untuk baseline ini maaf ini agak putih jadi ini saya bantu supil di yang untuk growth untuk deskripsinya itu di baseline-nya 3. Nah, untuk description-nya organisasi memiliki fokus pada pertumbuhan pendapatan. Jadi untuk organisasi atau perusahaan IT ini punya saya itu ya berfokus juga untuk pendapatannya agar maksimal gitu untuk fee. Ya, terus yang kedua di innovation differentiation-nya untuk baseline-nya itu di angka 3. Untuk deskripsinya di sini perusahaan memiliki fokus pada penawaran produk dan layanan yang berbeda atau inovatif kepada klien mereka. Untuk klien itu yang mungkin bisa disebut juga dengan user ya. Untuk Mas, selanjutnya, ya Pak. agak langsung. Ini jadi untuk enterprise strategi yang ingin diimplementasikan lebih ke arah yang client service or stability ya Iya Pak. di sini. Kenapa nggak diberikan nilai 5? Dan kenapa untuk innovation and cost leadership diberikan nilai 3? Baik, untuk innovation-nya karena di sini juga masih perkembangan ya Pak. Jadi untuk innovation-nya belum kita perkembangannya kita kembangkan belum maksimal Pak untuk inovasinya. Jadi untuk range levelnya masih di 3 atau di tengah-tengah Pak. Jadi mungkin belum bisa dimaksimalkan untuk sistemnya ini Pak. Maksudnya ini berarti nggak ada yang bisa dikatakan not important banget, nggak ada yang dikatakan important banget ya, karena have not si angka 1 di importance maupun angka 5 di importance di sini. Kayaknya masih apa namanya middle semua seperti itu ya. Iya Pak. Jadi untuk hasil dari COVID-nya ini masih ada di angka tengah semua Pak. Oke. Oke, lanjut. Oh, sebelum masuk, sorry, sekali lagi. Ini di baseline menggunakan default COVID atau dari kelompoknya Mas Fajar melakukan sedikit tweak. Ini dari defaultnya Pak. Defaultnya ya. Ya. Memang tidak apa namanya tidak merasa ada keperluan mengganti baseline atau tidak tahu baseline itu apa. Pertanyaannya seperti Jujur untuk baseline-nya kurang tahu Pak, belum. Nah kan tadi sempat saya singgung di awal karena kami juga untuk desain faktor ini juga kami masih menggali lagi Pak. Itu Oke. jujur dari kami juga kemarin juga udah cari referensi namun masih miss Pak. Jadi belum bisa tepat untuk apa namanya baseline-nya ini Pak. Oke, jadi baseline itu sebetulnya lebih ke arah gini ya. Baseline dengan importance itu adalah dasarnya, standarnya seberapa apa namanya ya apa ya ibaratnya thresholdnya titik terendahnya itu seperti apa, seperti itu sih sebetulnya. Jadi ketika importance ya itu adalah kepentingannya ya kan, kepentingannya itu misalnya let's say 2, tetapi ketika kita membicarakan terkait baseline dari growth or acquisition gitu kan, yaitu bisa saja lebih tinggi bisa saja lebih rendah, seperti itu standarnya. Jadi ketika misalnya nih bisa saja apa namanya growth gitu kan, kita memang merasa ini tidak penting let's say di 2, tapi dia merupakan baseline untuk apa tumbuh, itu bisa saja kita berikan nilai 4 gitu. Bisa saja gitu ya apa namanya importance-nya itu sangat penting banget gitu kan 5, kita ngerasa ini merupakan sebuah yang penting banget untuk growth, tetapi baseline-nya gitu kan ini kita taruh di standarnya itu tidak terlalu tinggi juga nggak masalah, let's say taruh di 2. Jadi biasanya itu adalah standar terendahnya dari enterprise strategi yang ingin kita bangun. Seperti itu ya Mas Fajar. Dan juga untuk kelompok yang lainnya. Jadi misalnya di sini mau pakai defaultnya 3 nggak masalah. Gitu kan nothing wrong with it juga. Tetapi ketika kalian ingin menambah gitu kan, ingin masuk gitu kan, melakukan tweak lebih dalam itu
harus disertakan dengan evidence atau notes ataupun dasar argumentasinya apa, kenapa dijadikannya 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Clear ya, Mas Fajar ya? Baik, Pak. Dan lainnya. Oke, dilanjut. Baik, kita lanjutkan untuk desain faktor and reverse strateginya. Nah, ini untuk dari level 1 sampai level 5 ya, untuk didapatkannya seperti kita grafikan seperti ini. Baik, untuk output sectionnya untuk result relative importance of its government objective, untuk skornya kita dapatkan seperti ini dari Obit. Mungkin untuk hasilnya di sini untuk yang plus sama yang minus. Ya, Pak. Langsung skip aja ke DF2. Oke, baik. Ini dari kelompok 1 yang halo Mas Doni. Siap Mas, hadir Mas, mohon maaf tadi sedang isya. Oh siap Mas, ini dibantu DF2 ya Mas? Baik Mas, siap. Siap. Langsung aja Mas di bagian desain factory, di bagian EG-nya Mas, geser sebelah kanan. Nah, untuk chartnya ini, untuk desain factory yang kedua, bahwasanya di EG yang kita lakukan untuk strategi e-learning, fokus utama dan tujuannya yaitu berfokus pada customer dan pertumbuhan. Nah, di mana di sini terdapat chart pada EG 01 dan EG 02, 05, 07 dan 09, 11. Terus untuk pertumbuhan chart goal-nya berorientasi kultur service ini di bagian IG 5 kita menggunakan standar nilai 3 di mana menyesuaikan dengan tadi yang disampaikan Mas Fajar untuk maksimal dan minimal dari angka yang kita ambil, bahwasanya memang dari desain dan innovation-nya belum maksimal, jadi kita menggunakan angka 3 ini Pak, seperti itu Pak. Terus untuk EG7 pada quality control ini memang sangat perlu dilakukan, di mana untuk mengetahui progres ketika ada pengerjaan dan meminimalisir kesalahan Pak. Halo Mas Reza. Mas Reza. Host boleh minta tolong di mute Mas Reza. Host. Halo Host. Host minta tolong di mute. Coba tak WA-nya dulu Pak, Mas Reza-nya.
udah selesai ya Pak. Saya lanjut. Jadi untuk sistem e-learning yang kita bikin untuk EG yang kita lakukan kemarin di EG 7, EG 8, dan EG 12, di mana EG 7 untuk quality of management information-nya kita memberikan nilai 3, di mana untuk memberikan kualitas manajemen terhadap informasi yang penting Pak kepada pengguna. Terus yang kedua EG 8 juga sama untuk pengoptimalan di internal kita di bisnis prosesnya secara function memang kita belum banyak bergerak Pak. Terus jadi masih eh, banyak perubahan dan pengembangan. Nah, selain itu untuk di fokus EG 12 kemarin yang kita masukkan, di mana untuk manage digital transformation programnya kita kasih nilai 2, di mana dalam pengelolaan database yang banyak terkait dengan sistem e-learning, baik itu ada data mahasiswa, dosen, terus guys, nah secara data ada akuntan dan lain-lainnya itu memang masih memerlukan ini Pak, apa namanya, plotting gitu. Terus di sini untuk yang jelas untuk pemanfaatan bawah lagi Mas EG 13, coba lihat gambarnya. Nah, yang di EG 13 ini kita tidak memberikan nilai 5 karena terkait inovasi product and business innovation, karena kita walaupun kita untuk memberikan kepuasan pelanggan, kita belum bisa untuk dikatakan untuk value nilai jualnya Pak, karena di sistem e-learning yang kita pakai di awal itu untuk penggunaan internal dahulu seperti itu Pak. Jadi untuk desain factory yang 2 ini hasilnya chartnya seperti ini. Terus untuk di baseline-nya juga masih default Pak, belum kita lakukan eh, customisasi. Terus bisa turun ke bawah Mas untuk gambar value areanya. Di sini kelihatan dari angka-angkanya maksimal 3 yang sebelah kiri Mas. Nah, gambarnya ini. Nah, turun ke bawah. Nah, ini. Jadi untuk desain factory yang kedua itu tadi Pak yang sudah saya sampaikan, untuk fokus di EG 7, EG 8 sama EG 12 terkait tentang quality management of information, optimization of internal business process, functionality, dan manage digital transformation program. Itu kita masih menggunakan nilai yang tarafnya di tengah-tengah Pak, seperti itu. Begitu Pak. Oke, lanjut. Oke, untuk desain factory 3 Mas Fajar, jadi pindah. Mas langsung dipercepat aja ya ini ya untuk penjelasannya ya. Oh iya. Mau lihat dulu Mas, boleh yang di DF3 tadi kiri. Ini saya udah langsung ada pertanyaan question. Risk profile ya Pak. Ini impact dan likelihood, kenapa di setnya sama atau kenapa tidak ada perbedaan? Apakah memang semuanya sama atau memang sebetulnya harusnya ada perbedaan seperti itu? Ini quick question aja, impact dan likelihood. Karena ini apa namanya, merupakan sebuah hal yang berbeda ya, gitu kan. Apalagi ini kan terkait yang risk ya, gitu kan, risk skenario kategori. Mungkin bisa dijawab dulu kelompok 1. Bagaimana?
Halo Mas Fajar. Jadi kalau yang saya lakukan Pak untuk risk profilnya di sini terkait impact dan likelihood-nya, di Mm-mm. mana siklus dari sini memang kita samakan Pak untuk eh, angka atau untuk nilainya, di mana kita memungkinkan terjadinya ini Pak, eh, dampak dampak dari apa namanya, dampak Jadi dari gini Mas, terkait impact dan likelihood. Likelihood itu kan ada kemungkinan itu terjadi, dan impact itulah seberapa besar dampak ketika itu terjadi ya. Let's say kayak ya terkait articles and oversight ya, poin yang di 08 ya. Coba deh kiri dikit, yang biaya dan pengawasan TI ya, gitu kan. Ya, ketika misalnya itu terjadi gitu kan, itu mungkin ya tidak berdampak terlalu Hmm. banyak ya kan, kayak itu di dua. Tapi bagaimana dengan likelihoodnya? Oh, ternyata kemungkinan terjadinya besar. Itu sangat mungkin Mas. Jadi impactnya dituliskan dua, tetapi likelihoodnya itu dituliskan let's say 4 atau 5 gitu kan. Atau mungkin kebalikannya, dampaknya ternyata memberikan dampak yang besar ketika itu terjadi gitu kan. IT cost and oversight, ternyata dampaknya sangat besar ya kan. Tetapi likelihoodnya ternyata kemungkinan risk ini terjadi itu tuh hampir apa namanya, zero zero happen gitu kan, zero value. Bisa aja, ya, berarti sangat-sangat jarang, bisa saja ditulis adalah satu dan yang lainnya gitu kan. Jadi antara likelihood dan impact ini gitu kan, ini harus ada acuannya gitu kan. Jika memang ini sama semua gitu kan, alasannya kenapa gitu kan. Apa memang ini kemungkinannya akan sama dengan impact dan sebagainya gitu kan. Ini bisa menjadi lebih menjadi tanda tanya besar gitu kan. Kenapa ini angkanya atau apa namanya, matriks yang diberikan itu sama gitu kan. Tapi misalnya memang pada ujungnya sama, harus ada penjelasan. Ibaratnya mau sama mau berbeda gitu kan, itu harus ada penjelasan kenapa gitu kan itu terjadi. Kalau ini saya lihat semuanya sama semua. Ini sama ya untuk apa namanya, kelompok-kelompok yang lain ya gitu kan. Ini harus diperhatikan gitu kan. Harus di notes gitu. Antara impact dan likelihoodnya seperti apa gitu. Kalau Oke memang ya. ternyata sama, ya udah nggak masalah. Tapi harus dijelaskan juga gitu kan. Ibarat di notesnya. Itu kenapa bisa seperti itu dan yang lainnya. Seperti itu ya, untuk kelompok satu ya. Oke Pak, ya cara apa namanya risk profilnya untuk desain Factory 3 memang dari apa yang dilakukan untuk program dan project dari e-learning yang dibangun itu, eh, kita cost dan apa namanya Pak, Saya. pengeluarannya memang ya memang eh, dampaknya memang cukup besar. Jadi kita kerjasama dengan pihak kedua atau vendor itu memang eh, kecil gitu Pak, seperti itu. Oke. Jadi dilakukan meningkatkan produktivitas sendiri. Jadi kita apa namanya, eh, semaksimal mungkin untuk meningkatkan untuk impact dari kita intern perusahaan sendiri, tidak tidak menggunakan sebesar apa namanya, tidak menggunakan jasa dari vendor yang besar seperti itu Pak. Dari eksternal gitu, atau pun Nah, begitu itu basicnya lebih diperhatikan gitu ya Mas ya. betul ya. Oke, karena ini saya sih ngelihat ya, dari risk yang paling besar yaitu dari IT architecture, software adoption ya, research Ya. problem sama logical attack. Jadi tapi Hmm. bosnya semuanya sama-sama 5. Ini menarik nih, logical attacks ya. Ini kenapa dia risknya besar? Ini nanti mohon ditulis ya Mas ya, notes or evidence-nya ya. Oke. Oke, langsung next ke Dev 4. Halo Mas Fajar, bisa dipindah lagi. Ini Halo, teman-teman bisa Mas bantu Mas. Abdullah sama Mas Reza. Halo, Mas Abdul. Halo, Mas Abdul. Pada hilang kemana ini? Ya udah dilanjut berdua aja Mas.
nilainya Pak Dewi. Atau Oke. mau mungkin disetap untuk kelompok yang lain juga Pak, biar kebagian waktunya Pak. Kenapa? Dibuka aja Mas catnya Ya. yang dari 4 isinya kita dibuka aja dulu semua sampai 10. Dibukain satu-satu dulu biar Ya, setuju. Ini saya langsung next dulu ya. Maka ini kita paparkan Saya mau langsung sekilas. lihat. Enggak, saya mau langsung ke ini aja Mas, ke trade landscape coba. Dev 5 coba. Saya pengen lihat di trade landscape. ini Mas Fajar. Nah, Sebentar. Nah, gambar agak catnya. berat. Nah, Gimana? nah, ya ini ini ya. udah Langsung aja ini saya masuk aja, ini nanti disesuaikan aja untuk kelompok 1 maupun kelompok yang lain ya. Cepat juga. Ini trade landscape ya. Ini 60-40. Ini harus didasarkan. Kenapa 60-40? Ini momentumnya seperti apa? Let's say gini. Trade landscape ya. Ini e-learning ya, benar ya? Ya kan? ya. Let's say e-learning untuk kampus ya, benar ya? Untuk kampus yang benar ya. Iya Pak. Nah, misalnya saat ini gitu kan, dia memang tidak ada terkait dari pembayaran atau tidak ada vendor dari luar ataupun misalnya pembayaran UKT, let's say gitu kan, ibaratnya belum yang sistem terintegrasi. Mungkin angka 40-60 ini tuh masih relevan, high dan normalnya. Tetapi ketika nanti ya yang sudah saya mention di 2 minggu yang lalu adalah ketika trade landscape-nya ternyata dia berhubungan dengan perbankan atau bahkan terkoneksikan dengan government ya gitu, mungkin berhubungan dengan Dikbud atau kemudian berhubungan dengan Ristek dan sebagainya, Ristek Dikti dan sebagainya, itu otomatis trade landscape ini sudah tidak berfungsi atau sudah tidak relevan. Oleh karena itu harus di notes or evidence ya. Kenapa ini 40-60 seperti itu? Di mana normalnya yang 60 benar ya gitu kan. Ya harus diberikan alasan ini dengan kondisi seperti apa dan sebagainya. Dan kenapa nilainya 60-40? Gitu kan. Sama saya berikan pertanyaan kepada kelas yang reguler sebelumnya adalah 20-80. Saya pertanyakan juga, ini dari mana ngambil data 20-80-nya? Nggak usah data real gitu kan, tetapi coba untuk mereveal angka ini datangnya dari mana. Seperti itu saja ya untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2-3 yang lainnya. Maaf Pak, jadi nanti untuk dasarnya atau itunya diinputkan di notes sini Pak, evidence Betul, ini. betul, Jadi betul. mungkin kita persingkat ya Pak, nggak harus kita jabarin semua kan Pak. Mungkin apa yang menjadi hacknya itu Yes, faktornya di betul, siapa. betul. Oke, Kita note langsung Pak. di Dev 6. Coba Dev 6 kita lihat. Dev 6 coba ke atas. Oke, ya ini juga sama ya. Untuk notes or evidence ya juga harus apa namanya di-clearkan juga ya itunya. Kena ada atas dasarnya. Terus kemudian saya coba mau masuk ke yang itu Dev 8 apa ya kalau nggak salah, yang follower deh. Coba. Yang first mover follower coba mungkin Dev 9 coba. Oke, ini juga deh. Oke, ini masih relevan antara Agile dan DevOps ya. Ini juga apa namanya perlu di highlight ya, tapi ini udah bagus ya antara Agile, DevOps dan tradisional, karena ketika tadi sempat ada case Agile dan tradisional itu angkanya 11-12. Itu akan jadi big question mark. Kenapa? Karena tidak mungkin ibaratnya Agile dan tradisional itu bisa dijalankan di momen yang sama. Mungkin saja terjadi, tetapi harus dijelaskan. Notes or evidence harus jelas. Ketika ngedeploy apa, ketika lagi ngedevelop apa, itu menggunakan agile dan kapan menggunakan tradisional. Tapi ini sudah bagus ya untuk kelompok 1 ya. Tidak terlalu apa namanya tradisionalnya memang kecil ya seperti itu. Ini udah oke, udah clear. Tetapi kalau mau ada notes and evidence ya ditambahkan itu akan lebih proper ya Mas ya. Kemudian coba dari 10. Nah, ya di sini. Ini di sini tulisannya first mover 70% harus digali ya, harus dieksplor ulang. Apakah benar ya ibaratnya yang dibuat oleh kelompok 1 ini ya itu memang first mover ya.
bisa saja ternyata ini merupakan apa follower, bisa saja ini merupakan sebuah slow adopter gitu kan. Ini terkait apa namanya tadi LMS gitu ya Mas ya, sistem apa edukasi kan. Nah, ini sama apa namanya, apakah ini merupakan apa namanya baru pertama kali ada gitu kan, atau ini merupakan sebuah follower ataupun slow adopter. Ibaratnya ini harus dikaji ulang dan diberikan notes or evidence ya. Seperti itu. Evidence yang ini bisa saja berupa mungkin link artikel atau mungkin kemudian dari apa namanya bukti apa dan sebagainya. Ibaratnya harus disertakan dari notes or evidence-nya, dia base-nya seperti apa. Kenapa bisa dikatakan first mover? Karena ya yang sudah pernah saya mention di 2 pertemuan yang lalu adalah first mover, followers, adopter ini tidak tidak masalah, tidak ada yang lebih baik, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, tidak ada. Jadi jangan sampai kalian berpikir ketika menaruh di first mover lebih lebih banyak, ya kan, itu akan menjadi lebih baik, tidak, gitu kan. Tapi kalian harus berdasarkan based on the evidence. Kenapa dikatakan first mover, kenapa dikatakan follower dan sebagainya. Apalagi ini kan first movernya 70 20 10 gitu kan. Ini harus dikaji ulang gitu kan. Bukan dikaji ulang, tapi dieksplor ulang gitu kan. Karena ini pasti akan saya tanyakan lebih mendalam nanti ketika di presentasi project akhirnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya, kalau untuk saya yang aktif strategi Eh, namanya e-learning itu sudah banyak Pak. Kita memang harusnya lebih suaranya kecil Maaf, banget. maaf, Mas Doni suaranya kecil, Mas. cek cek cek. Nah, sip. Oke. Oh Oke. ya Pak, yang saya tanyakan untuk Design Factory 10 terkait teknologi adoption strategi. Sebenarnya memang di e-learning itu kan sudah banyak Pak. Jadi kita mengadopsi walaupun baru dan eh, kita belum bisa maksimal penggunaannya. Memang kalaupun kita isi dengan adoption full itu juga nggak ada masalah ya Pak. Misalkan, Nggak masalah. Nggak masalah. iya, Nggak misalkan masalah. dari, Kalau mau follower juga nggak masalah, Mas. Itu malah ini menentukan dari desainnya, Mas. Karena iya, nanti ngisi first mover, taunya nanti tata kelola yang diberikan salah, gitu kan. Sementara kalau misalnya follower emang kondisinya seperti follower, ya nggak masalah. That's not a bad thing. Seperti itu. oke, oke, Gitu. siap Pak. Karena Ya, jangan sampai kita berpikir first mover it's a good thing. Tidak juga, gitu oke, kan. oke. Karena ini terkait tata kelola yang akan ibaratnya seperti itu. Jadi lebih diekspor ulang. Udah clear ya, Mas Doni ya? Ya, clear, siap Pak. Ya, Oke, nanti kami mantap. isi semua untuk note dan add evidence-nya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, sip. Itu untuk yang lain-lain juga sama ya. Apa namanya notes or evidence-nya jangan leave a blank gitu kan. Harus disertakan notes or evidence-nya kenapa angka-angkanya seperti itu. Kalau misalnya dirasa tidak perlu ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya di leave a blank ya mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang akan saya tanyakan nanti ketika presentasi tugas akhir. Seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok 1, terima kasih banyak ya atas presentasinya. Lanjut ke kelompok 2. Baik. Eh, Ini sudah ya Ya, Pak untuk kelompok ya, 1 ya. Baik, terima ditutup ya kasih. Mas ya? Gimana Pak? Ya ditutup, monggo, monggo ditutup. ya tidak penting untuk Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas masukannya Pak Iksan dan teman-teman untuk sudah mediannya. Saya dari kelompok 1 dan Mas Doni. Jika banyak salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop share ya Pak. Oke, next lanjut kelompok 2. wait Pak 5 menit. Oke.
timnya belum ada ya Pak? Oh ada Mas Ridwan. BB baik. Borongan nih. Oh, bentar, punten. Ini ada Mas Ridwan ya? Mas, Mas Ridwan ada nggak tadi? Oh ya, Mas punten mau nanya juga. UTS sama nggak ngerjain Mas? Ini Mas Ridwan mau menghilang. Pak izin share screen ya. Oke, Pak tadi yang tak kumpulin baru sampai DF5 ya tapi Pak. Nggak apa-apa ya. ya wis, nanti langsung di Soalnya Mas. yang ini file ini di apa di komputer kantor, yang tak kirim file yang di komputer rumah. Oh, nggak masalah. Lupa. Nah, kayaknya belum ada kan tugas 6 ya? Belum saya bikin ya di learning. Nanti saya bikinin deh. Ya. Nggak masalah, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari proyek aplikasi transaksi penjualan ikan pelelangan yang dikerjakan oleh kelompok 2 dengan metode COVID-19 dan desain tool dari COVID-19. Untuk DF pertanyaan di sini saya growth-nya ambil angka 5 karena itu sangat fokus untuk pendapatan daerah karena basicnya kan pelelangan ikan di daerah pinggir pantai nelayan lah. Nah itu jadi saya ambil 5. Untuk yang inovasinya ambil 1 nilainya karena produk itu bukan dari saya atau tim kelompok 2 tapi dari pihak ketiga, bisa dibilang ketiga. Untuk cost leadershipnya ada, jadi saya kasih angka tinggi 5. Untuk client service-nya kita bilang nilai 5 karena ini modelnya kan pelayanan ya. Jadi harus ada orientasi dengan pelanggan yang tinggi. Oke, Mas, langsung masuk aja ya, punten ya, Mas Ata. Ini Ya, baseline sama questionnya ya. Di tiap DF itu apa namanya dikasih aware itu kan attention lebih. Apakah memang dia menggunakan default atau memang ada perubahan ya, ada perbedaan di sini baseline-nya. yang growth. Nah, ya maksudnya apa namanya kalau tidak ada dan sebagainya ini bisa diberikan di notes of evidence ya. Ini udah bagus udah ada notes of evidence-nya. Tapi apa namanya bisa dijelaskan alasannya kenapa biasanya sekian sekian sekian. Seperti itu ya. Ya kan, ini tadi tak jelasin Pak. Ya. Oh, Nggak, baseline-nya. baseline-nya Mas, bukan important. Oh, Baseline-nya. oh Sama seperti ya, tadi kelompok 1 iya ya ya. itu. Soalnya putih ya Pak, nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa Mas. Itu Iya. buat nanti aja di apa namanya pas akhir ya, nanti di presentation akhir. Oh berarti Oke, ngubah warna nggak apa-apa Pak nanti. kenapa? Waktu presentasi akhir UAS. Nggak Waktu masalah, nggak Oke. masalah Mas. Itu yang penting ini apa namanya angkanya, kalaupun 3 kenapa, kalaupun 2 kenapa dan sebagainya, ibaratnya di sini harus jelas juga ya Mas ya dari baseline-nya. Seperti Oh itu. ya, siap-siap. Oke. Nah, lanjut aja Mas, Dev 2. Untuk DF2-nya ini rata-rata baseline-nya saya ngambil rata-rata ya. Oke. Untuk yang tinggi di sini ada bisnis ini karena emang transaksi modelnya Oke. sama ini juga harus di manajemen ini Hmm, tadi tinggi. Sama ini optimasi bisnisnya karena model kita itu transaksi Pak lebih utamanya. Oke. Oke, Eh, langsung next Mas. Ini kan eh, udah sesuai dari yang EG juga kan ya, yang dari tugas sebelumnya ya. Ini kan di ya potensial. Oke, next. Dari Dev 3
Nah, nice ini. Bagus. Oke. Ini notes of evidence-nya saya belum baca secara keseluruhan, tapi ini disesuaikan ya kenapa kayak ini likelihood-nya 3, impact-nya 1 ya Mas ya. Itu di perdalam lagi, diekspor lebih lagi untuk di notes of evidence ya. Oke. Oke, next Samsung Dev4. Ini udah bagus Mas. Ini ya, Ya. ini udah bagus nih di tugas. Di UTS-nya bagusin Mas Ata ya. Kan kemarin Oke. miskomunikasi Pak, saya udah bilang. Aduh, ini saya sedih. Makanya itu saya tanya kemarin, bapaknya bilang cuma yang penting udah dibaca, ya udah kata-kata saja. Saya sedih Mas ngeliat nilainya Mas. Aduh. Ya gimana Pak, Ekspektasi saya miskomunikasi. sudah besar ini. Oke, next. Gak apa-apa. Nanti di UAS bagusin Mas Ata ya. Ya, Oke. Ini oke. Oke, next aja. Ini sama ya. Di notesnya mungkin bisa lebih diekspor ya. Itu kan. Karena mungkin ini saya nggak bisa baca lebih ini. Tapi nanti begitu saya udah oh ya siapa? baca satu-satu. Pasti akan banyak question yang akan saya tanyakan. Oke, next. Dev 5. Ini juga sama 60-40 ya. Ini diberi keterangan di milestone apa dia 60-40 ya Mas ya. Ya Ini. waktu transaksi tinggi. Mm-mm. Oke, oke. 60-40. Ada possible nggak tiba-tiba dia trade landscape-nya menjadi normal yang lebih besar atau 50-50? Ada, itu tergantung Pak, apa namanya, transaksi dari pihak pembeli. Nah, itu harus dijelaskan ya Mas ya di notes of evidence ya. Oke, Angka siap. 40 ini seperti apa? Oke, next. Lanjut Mas. Mas Atta, DF6 ini eh ya ini juga sama ya. Apa namanya? Jangan cuma rendah, sangat apa namanya? Sangat karena ada beberapa pihak dan sebagainya. Ini dijelaskan pihak-pihak mana yang berhubungan dan sebagainya. Seperti itu ya Mas ya. Ini. Oke. Oke, next. Dev 7. Ya, oke, ini nggak apa namanya? Sama di notes of evidence lebih diekspor lagi. Itu Dev 8. Dev 8 ya sama lah ini notes of evidence-nya, tapi kayaknya ini udah cukup sih. Karena ini terkait outsourcing dong. Oke, lanjut Dev 9. Dev 9 oke, udah bagus nih. Nice. Saya suka pembagiannya. Oke, terakhir first mover. Nah, ini sama question-nya adalah kenapa dia 75 Ini tak ya. jelas ya Pak, karena Oke. fokusnya tetap teknologi aplikasi. Nah, ini tadi terkait apa transaksi untuk apa Mas? Fish ya, Ya, ikan ya, ikan. pengembangan ikan ya. Apakah tidak ada apa namanya yang sejenis, usaha sejenis di luar sana? Kalau Iya. ini kan saya ngambil sampelnya di daerah nelayan ya, kemungkinan Mm-mm. ya mungkin banyak ya Pak kalau Mm-mm. dihitung dari global. Tapi kan saya mengambil yang pedalaman. Jadi kan mereka masih transaksi manual kebanyakan. Oke, oke, itu di ini ya Mas ya, dituliskan di notes-nya apa namanya sebagai yang evidence dan sebagainya. Ini kan apalagi terkait apa namanya related to INT ya gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dimasukkan juga gitu. Oke, mungkin udah ada pelelangan ikan tetapi tidak menggunakan IT dan sebagainya gitu kan. Itu bisa dijelaskan kenapa dia termasuk first mover. Seperti itu ya Mas ya. Nanti lebih didetailkan lagi. Kayak Siapa? mungkin bisa fokusnya di daerah mana dan sebagainya. Seperti itu. Oke, so far udah clear, bagus juga notes of evidence-nya udah nggak kosong, lebih untuk dieksplor mendalam ya, Mas Atta ya, Ya Pak. dan UASnya diperhatikan nanti. Siapa? Itu ini notes personal nih ke Mas Atta, kalau yang lainnya udah oke. Sip, kalau gitu thank you kelompok 2 ditutup, boleh? Ya, terima kasih buat waktunya singkat, padat, dan jelas. Oke, thank you kelompok Assalamualaikum. 2. Salam atau next lanjut kelompok 3, Mas Maman. Wah ini nih kelompok yang kemarin saya tidak expect tapi malah dapatnya tertinggi nih dari kelompok 3 Mas Rifki ya tadi. Monggo Mas Maman, Mas Rifki dan siapa lagi ya Mas Singgi ya kalau nggak salah. Kelompok 3 dipersilahkan. Langsung cepet aja Mas ya ininya. Wah langsung kelompok 3 ini ganti. Bagaimana kelompok 3? Halo Mas Maman, monitor. Bentar Pak, bentar ya. Oke. Wah ini so far ya Mas Rifki dong nih yang baru lulus nih udah C dia. Luar biasa nih tertinggi 56,7.
Ini Nilai, tadi presentasi borongan dapat nilai lebih nggak, Pak? wah, dapat lah. Dapat kok, dapat. Saya perhitungan kok, tenang aja. Seperti itu. Ini nilai tertinggi kedua itu Mas Maman Sulaiman, luar biasa. Sorry, punten, Mas Singgi. Maaf, Mas Singgi luar biasa. Sama Mas Singgi atau Pak Singgi ini. 54,7 Boleh, Pak. sampai ini. Gimana kelompok 3? Bentar Pak, ini komunikasi dulu Pak. Mas Maman kok aku WA juga. Nah ini nih. Nah, oke. Ini Mas Leonis ada kabar nggak ya? Punten Mas semuanya. Mas Leonis. Nggak Dia hadir. dia UTS juga nggak ngumpulin soalnya nih. Mas Leonis. Ini Mas Atta kelompok 2 yang hadir sendiri Mas ya? Pendekar, Pak. Berani. Luar biasa memang Mas Atta. Ini saya baru ngeliat Mas Atta juga cuma satu-satunya yang ngumpulin Mas dari kelompok 2. Iya. Karena tak bilang sibuk, Pak. Luar biasa. Ya wis lah. Ini gimana kelompok 3 masih belum ada? Oke, Not, lagi ngisi notnya Pak. udah nggak usah. Langsung cepet aja. Nanti aja itu kita explore setelah ini, Mas Maman. Ayo Mas Maman, gas Argentina. Waduh, mantap. Juara akhirnya ya. Oke, ini bagus nih. 5114 ya. Apa namanya jelas. Untuk satunya dan sebagainya. Sama untuk komentar saya terkait kelompok baseline ya. Apa namanya? Suara Mas Maman nggak masuk ini. Paling kurang dicolok Mas. Mungkin bisa suaranya dari Mas Rizky. Yuk Mas Enggak, Rifki aja yuk, gas. ini sama ya baseline-nya ya. Baseline-nya di Nilai tertinggi ayo Mas Rifki. boleh tuh Mas Rifki. Baik, mungkin kita mulai dari kelompok 3. Ya, kemudian bentar Pak. Halo, selamat malam Pak. Oh, ya, sebentar. Yang dirasakan apa ya Pak? Wah, yang saya rasakan sih Sebentar Pak, kami cek dahulu. Kalau dari kita monitor tidak ada isu itu Pak. Baik, sebentar Pak, kami cek dahulu Pak. Oke, nanti saya informasi ke WhatsApp-nya. Baik Pak. Baik, selamat malam. Pak, mohon izin sebentar Pak, mau cek dulu ini ada yang komplain. oh iya iya iya. Ya wis ada. Tapi Monggo ya, monggo. sebentar Pak. Luar biasa memang Mas Rifki satu ini. Luar biasa Pak, sibuk ya. Padahal itu yang telepon HP satunya, Pak. Biar nggak presentasi. Oke, oke, lanjut lah kelompok 3. Monggo, monggo kelompok 3. Jadi cepet aja lah, cepet ini udah 20 udah mau 20 15 soalnya. Ayo. Dev 2 deh, Dev 2. Come on, gas, gas. Mana nih kelompok 3 yang megang kendali? Come on, guys. Aduh. Halo kelompok 3. Tes masuk nggak Pak? Oke, masuk. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendala teknis tadi Pak. Ada. Oke. Oke, langsung saja untuk dari kelompok 3 untuk importance di growth kita Langsung aja input. Mas. Dah. Next aja langsung Dev 2. Oke. Ini sama ya notes or evidence ya diekspor lebih ya sama baseline. Untuk setiap devnya diperhatikan lagi ya Mas ya. Ya. Oke lanjut Dev 2. Oke, untuk baseline memang kita masih default ya Pak. Terus Ya. untuk importance karena kita mengacu ke proyek pertama itu kita ngambil di EG7 di kualitas informasi manajemen, kemudian di EG8 optimalisasi fungsionalitas, dan yang terakhir itu di EG12 ke manage digital transformation. Nah, untuk chartnya memang sudah otomatis ya. Jadi karena kita mengambil cuma 3 dan berfokus ke transformasi digital, jadi untuk chartnya seperti ini. Desain faktor. Nah, kemudian di DF3 ada sedikit perubahan setelah pemaparan dari kelompok 1 yang di bagian pengelolaan siklus hidup, terus juga di biaya pengawasan TI. Selebihnya masih belum ada revisi Pak, yang di bagian keahlian, terus arsitektur. Oke, ini udah nice. Ya, ini likelihood-nya ini udah ada yang berbeda, yang lainnya sama. Ini karena belum diubah atau bagaimana Mas? Atau Dirubah memang? Pak. Belum Oke. dirubah. Oke, berarti nanti disesuaikan ya Mas ya? Betul. Oke. Wah, Jadi lumayan banyak nih risknya ya Mas ya? Betul. Untuk beberapa impact yang karena kita berfokus ke layanan TI, yang lebih utama itu kayak biaya pengawasan TI, terus keahlian, arsitektur, kemudian masalah perangkat lunak, terus apalagi security, hacking, malware. Jadi yang lebih ditonjolkan itu lebih ke arah teknologi layanannya karena kita berbasis bisa web ataupun Android. Jadi lebih ditekankan ke layanan TI-nya, Pak. Oke. Terus kemudian yang di DF4 sama di baseline masih default. Kemudian not evidence-nya juga belum saya isi, Pak, bagian DF4. Oke, ya. Lanjut aja next ke DF5. Di DF5 Ya, ini juga sama ya Mas ya? 70-30 dari mana? Nah, jadi kenapa kelompok 3 mengambil height di bagian 70? Karena sektor yang bermain di teknologi, apalagi di dunia permainan kayak pemasaran itu kan lebih banyak ya. Jadi kita menginputkan 70% karena ancamannya tinggi. Jadi kayak daya saingnya, proses bisnisnya itu tinggi. Contoh di dunia sekarang aja layanan internet itu persaingannya tinggi. Bukan hanya milik BUMN, ada juga yang swasta juga bermain di dunia internet. Jadi di transformasi digital khususnya toko layanan mainan, jadi kita input di 70% dan sisanya 30% untuk ancaman normal. Seperti itu, Pak. Oke. Terus itu nanti dijelaskan aja ya Mas ya berarti ya. Siap. Oke, ini evidence-nya belum saya nemu, Pak. Jadi hanya
buat importance-nya. Oke, ini kan terkait compliance ya. Ini kan kepatuhan ya, kepatuhan terkait regulation dan sebagainya, Mas ya. Ini Oke. dieksplor lebih dalam lagi. Next berarti di DF 7. Nah, di DF7 ini kita lebih ditonjolkan ke strategik karena 5 balik ya lagi langsung ya. karena kita bergerak di layanan TI juga sangat penting untuk informasikan ke pelanggan. Jadi kalau kita baca di bagian support ini di deskripsinya TI tidak penting untuk keberjalanan dan keberlangsungan proses layanan bisnis. Jadi kita input satu, terus juga bagian factory juga kita input satu. Jadi di bagian strategi kita lebih dimaksimalkan di angka 5 karena sangat penting banget di bisnis organisasi. Seperti itu, Pak. Untuk non evidence nanti dari kelompok 3 akan melengkapi, Pak. Oke. Ayo Kemudian langsung lanjut. DF di 8. 8, Ini next nah aja. Next aja ini nggak apa-apa. Ini notes aja nanti. Tapi kebayang sih itu. Oke, nah ini nih Mas ya. bulan Ini yang ya. tadi ya, saya baru bahas sama kelompok 2 nih ya. 50-40 ini boleh seperti ini Mas ya sebutan, tapi pasti milestone atau momentumnya berbeda. Model apa yang akan di-deploy, model apa yang akan di-implement itu kan pasti beda ya. Atau yang akan di-develop. Ini harus dijelaskan ya Mas ya, kenapa 50-40 atau kalau memang kemudian ternyata berganti gitu ya. Ini 50-40-10 nggak masalah gitu, tapi tetap di notes-nya di ini. Atau mungkin alasannya 50-10-40 apa Mas? Dari kelompok Mas Maman. Oke. Alasan yang pertama yang bagian agile itu kalau kita lihat dari deskripsi jadi lebih ke arah pengembangan perangkat lunak ya. Otomatis biasanya itu tiap tahun ataupun ada range per 3 tahun biasanya ada pengembangan perangkat, Pak. Atau ada beberapa case di mana ada bug atau semacam apa ya, lebih performanya itu ditingkatkan. Oke. Terus kemudian di bagian tradisional kalau kita baca deskripsinya ini memisahkan pengembangan dan operasi perangkat lunak ya. Jadi untuk bagian tradisional ini mungkin lebih ke arah akses ya. Jadi sekarang kan akses kayak di bagian digital itu kan lebih mudah ya. Jadi ada 2 versi untuk tradisional yang kita terapkan. Makanya antara agile dan tradisional itu hampir mendekati dan secara bersamaan berjalan dengan normal seperti itu, Pak. Oke. Oke, itu berarti yang tadi penjelasan diberikan, dijelasin ya Mas ya, di notes or evidence ya, di tiap prosesnya. Oke, nice sih, apa namanya, acceptable untuk apa background reasonnya. Oke, next ini berarti, wah ini luar biasa nih 50. First mover, follower juga 40. Ini gimana nih Mas? Gimana ceritanya nih dia? Oke, first mover ya. Jadi kalau kita baca deskripsi ini mengadopsi teknologi baru sedini mungkin ya. Yes, betul. Ya. Jadi belum ada kompetitor, belum ada pesaing sejenis dan sebagainya. Nah, itu apakah benar 50% ibaratnya apakah memang masih bisa dikatakan first mover atau memang supportnya follower atau slow adapter? Kayaknya nilainya kebalik ini, Pak. Oke. Jadi
nanti dari kelompok 3 akan merevisi di bagian DF10. Kalau dilihat dari produk ya, Yes. apalagi di bagian transformasi digital, penjualan permainan ya, karena Mm-mm. disebutkan sudah banyak yang menerapkan menggunakan mobile ataupun website. Jadi untuk kelompok 3 akan yang menonjolkan di bagian follower, Pak. Jadi Oke, lebih dari di angka follower ya. ya betul, dari internal akan meningkatkan follower. Apa sih skema memang sama dengan Layan TI, apa namanya, dengan yang lain, tapi ada beberapa kelebihan yang bisa menjadi daya tarik pelanggan supaya bisa mendapatkan follower lebih banyak seperti itu, Pak. Oke, oke. Jadi disebut teknologi bukan follower lebih banyak, Mas sebutan lebih karena ini teknologinya itu merupakan follower. Follower itu ada ibaratnya sudah ada nih Mas yang implementasi sebelumnya. Nah, ini yang Mas mau buat, Mas Maman dan kawan-kawan mau buat itu eh tinggal mengikuti yang sudah ada dan memperbaiki lah ya, memperbaiki yang mungkin dirasa kurang seperti itu Mas. Let's say ya kayak sebelumnya ya, sebelum ada Tokopedia dan sebagainya gitu, itu sudah ada yang namanya eBay dan Amazon. Nah kemudian Tokopedia muncul, itu dia namanya follower Mas, bukan first mover. Nah kemudian dia tinggal memperbaiki. Let's say kayak Gojek. Gojek itu juga follower, sebelumnya sudah ada Uber gitu kan. Nah kemudian Gojek itu merupakan follower, dia apa namanya, mengikuti yang sudah ada, tetapi kemudian apa diperbaiki dan ditambahkan fitur-fiturnya seperti itu, atau ditambahkan layanan-layanannya. Nah, ini sama. Ketika misalnya dikatakan first mover, apakah benar tidak ada apa namanya kompetitor sejenis ya? Tadi kalau kelompok 2 bagus memberikan apa namanya reason atau evidence adalah ya kita memang ketika lelang ikan khusus untuk di daerah terpencil itu memang belum ada, itu nggak masalah, berarti dia memang dikatakan sebagai first mover gitu kan. Nah, ini juga sama, ketika mau first mover atau follower ini diberikan notes of evidence-nya kenapa dikatakan seperti itu. Begitu ya Ya, Mas Maman ya dan kelompok 3. oke, oke. Oke, yaudah sip kalau gitu ditutup Mas Maman. Oke. Terima kasih Pak Iksan atas penjelasan untuk apa untuk mengoreksi dari presentasi kelompok 3. Mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Maman dan kelompok 3 ya. Ini sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait desain faktor dari 1 sampai 10, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 1 sampai kelompok 3. Belum, Mbak. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya ini saya mau sedikit apa namanya share screen terkait nilai ya. Belum saya tutup. Kelihatan ya, sudah ya. Halo. Sudah, Oke, Pak. ya. Ini yang bisa kalian lihat ya di apa namanya untuk nilai ya di eh, kelas karyawan. eh yang pertama ya nih yang tadi Rifki Setiawan ya yang tertinggi, kemudian ini sangat disayangkan ya Mas Atta ya UTS-nya, padahal sebetulnya kalau memang kemarin benar itu apa namanya bisa lebih dioptimalkan lagi. Kemudian eh yang lainnya ya ini kayak kelompok 1 ini masih bisa dikejar ya semuanya. Tadi yang sudah seperti saya bilang kayak Mas Fajar, let's say misalnya dia hadir terus sampai akhir ya, ini kita masukin misalnya 80, dia sudah lolos ya. Saya kita masukkan 85. Oh, 85 aja udah bisa Mas ternyata untuk dapat A ya. Ini Mas Fajar, kemudian
Misalnya Mas Atta kita masukkan juga 15. Ini kita masukkan 85. Oke, 85 juga udah bisa, bahkan mungkin 83 udah bisa. Oh ya benar, 80 belum. Jadi lebih dimaksimalkan lagi. Terus habis itu siapa yang mau lihat Mas Maman nih misalnya ya Mas, sampai akhir hadir ya. Kemudian ini Mas Maman juga udah cek. Oh sorry, berarti Mas Maman tertinggi, punten. Mas Maman 59,2. Nah, tertinggi saat ini. Habis itu baru Mas Rifki. Berarti ini Mas Maman. Ntar, Bentar. Oh nggak ada yang benar, Mas. Sorry. Ini karena tadi udah 15 ya. Ini kalau misalnya masih 93, baru dia cek. Tertinggi masih Mas Rifki. Ini misalnya dimasukin let's say 80. Juga sudah A ya Mas ya, Mas Maman. 75. Masih A juga. Gampang kan dapat nilai di kuliah saya tuh. 65 aja udah lulus tuh. 70 udah dapat A juga ya Mas ya, Mas Maman. Kalau memang masih masuk sampai akhir. Seperti itu. Yang mungkin berat ya. Ini kelompok 1 cukup berat. Kelompok 1 khususnya kayak ini Mas Abdullah, Mas Reza. Pagi ini ya Mas Ridwan, Mas Leonis, Mas Fadli nggak mengumpulkan UTS. Ya ini akan jauh lebih berat lagi. Seperti itu. Dari nilai ada yang ingin ditanyakan? Atau ingin dikonfirmasi? Oke, Konfirmasi Pak, itu menurut saya kok cuma segitu ya. kenapa? Mau konfirmasi menurut saya segitu nggak dinaikin nanggung itu Pak. 49,8. Ya, kalau masalah kenaikan mah nanti Mas, begitu UAS sudah semua baru saya oke ini perlu naikin. Emang aja. Siap. Yang penting UAS nanti dimaksimalkan ya Mas Fajar ya. Iya Pak, ini udah alhamdulillah sedikit peningkatan, udah agak sedikit paham Pak. Mantap, luar biasa. Oke. Ada lagi nih yang nih yang emang menyebalkan. Mas Atta. UAS ya Mas ya, dimaksimalkan. Aman, Pak, aman. Oke. Aman, besok UAS nilainya 200 pokoknya ya Mas. Siap. Saya presensi pernah nggak masuk kok, Pak. Kenapa? Saya presensi pernah nggak masuk kok. Mas Doni, iya ada. Kapan ya? Pertemuan tanggal 5. Mungkin waktu absen nggak masuk ya Mas ya. Mungkin ya. Saya Tentang juga itu, Pak. terus Waktu absen. tanggal 9 ini. Saya juga itu Mas. Besok saya cek di YouTube, Pak, ada nggak? Oke, tanggal 9 pertemuan ke-9 itu eh apa ya? Iya, tanggal 9 nggak masuk juga, ini berarti nggak waktu saya absen nggak ada nih Mas. Mas Sakit Doni. mungkin Bapak waktu kosong tuh. Di pertemuan 5 juga teman itu Pak. Iya, pertemuan 5, pertemuan Oh, saya 9. nggak masuk juga ya? Nah, tuh. Nggak tahu waktu itu nggak datang berarti Mas. Waktu di absen. Coba tuh. Ini pertemuan 5. Ini saya pasti langsung salah kok nih. Biasa tuh. Nih kayak pertemuan 11 ya. Ini pasti yang hadir ya. Pokoknya saya absen ketika ini, saya bisa aja ngeliat waktu lagi partisipan gitu kan, di tengah-tengah saya lihat nggak, masih nggak ada, berarti sekali muncul aja pasti saya ijoin kok di sini. Ini kayak misalnya Mas Roni saya memang bilang sakit gitu nih, iya benar ini sakit, pasti akan saya gituin seperti itu. Ini masalah Mas Doni kayaknya baru nggak join itu di lapangan bareng Mas Singgih. kenapa? Baru ada kerjaan sama Mas Singgih kayaknya tuh di pertemuan 9. Ini masing tapi masih hadir kok. Di Oh pertemuan pertemuan 9 9 Pak. oh iya iya benar, ini pertemuan 9 banyak nih yang nggak hadir nih. Nih Mas Ridwan, Mas Mama juga nggak datang. Kemudian Mas Itu Pak ya, pertemuan 9 tanggal 5 Desember. Bulan ini baru. Desember ya. Mm-mm.
Kalau memang merasa hadir, ada buktinya dan sebagainya, bisa, saya sangat open kok untuk perubahan. Di Zoom, di YouTube. Boleh, misalnya memang ada terbukti ya Mas Doni, ada nih nama pleng muncul di YouTube, di screenshot boleh, monggo. Karena itu Mas, saya pasti nih kayak gini, saya terus ngecek nih ke partisipan. Oke, ada nggak yang belum di absen? Oh ya, oke. Sana nggak ada ya udah saya ini kayak nih sampai nanti saya tutup kemudian baru saya merahkan. Oh iya Pak, saya tanggal 5 itu Tanggal, sama li- Mas lagi tanggal, ya lembur Pak. tanggal 5 itu join saya. Cuman nggak dengar apa ya, waktu di lapangan ya. Naik, Iya ya. betul. Kalau di YouTube ada Pak, yang tanggal 5 Desember. Screenshot kirimin ke saya aja Mas ya nanti. Baik-baik, siap. Gimana Mas tadi Mas Atta? Ini Mas Atas pertemuan 10 saya anggap nggak hadir karena telat ya Mas ya ngumpulin tugasnya. Gimana Pak? Ini tanggal 10 kan sebetulnya tugas asinkronus, tapi kan telat ngumpulinnya. Jadi saya Iya, hitungnya hadir ya baru kemarin kan. Ini soalnya iya saya udah Pak. ya. Ya Oke itu ya. tim saya sibuk semua Pak. Kelompok. Ya, seperti itu. Itu yang pertemuan 5 itu pengumpulan tugas Pak ya Pak? Di YouTube Iya, nggak ada. betul. Jadi kalau yang ngumpulin ya udah saya hitung hadir. Tuh. Ini kan saya langsung ngeliat kan, ini kan kata kalau buka-bukaan monggo nih saya share screen. Eh, mana sih? Nah, kita ini kan udah e-learning ya. Hmm. Hmm, Kelas 5. Nah, ini kan kelihatan nih, ya kan? Nah, ini yang apa namanya? 3 days 3 days. Baru ngumpulin ya? Oh, ini Mas Maman nih, Mas Maman. Bentar, kita lihat lagi. Oh ya, berarti ini ke skip nih saya nih. Jadi nanti saya hijauin deh, sorry Mas. Mas Atta. Ini saya nggak ngeliat nih berarti ini. Nah, bener kan Pak? Ya, ya, sorry. Langsung tak hijauin. Ngerjain nggak padaan? Salah, kan yang ini. Yang lain gimana Mas? Mau di-join nggak nih? Mas Fadli, Mas Leonis, Mas Ridwan. Gimana Mas Tata? Ini pada ngerjain nggak? Yang lain nih. Apa ya Pak? Nih, Oh, si Fadli, Leonis, sama Ridwan. Ikut ngerjain atau enggak? saya sendiri aja Pak, nggak enak. Kenapa? Oke, Ada oke. pada bantu juga sih Pak, yang awal-awal itu toh. Ya Itu wis. pada ngerjain. Oke, kalau begitu kita hijaukan. Cuman yang Mas Ridwan itu setauku minggu ini tuh agak sibuk. Oh iya, Pak sudah Maaf, saya kirim WA ya. yang tanggal 5 di YouTube ada Pak. tanggal 5. Lah kan emang Mas Tata hadir nih. Pertemuan 5 itu kan pengumpulan tugas toh itu Mas. Ya nggak ngumpulin nggak absen. Pertemuan 9 tanggal 5. Tanggal 5 Pak, Desember. betul. Oke, tanggal 5 ya. Oh iya, ada Doni Wahyudi. Sip. Ah,
Ini saya ubah dulu. Ini berarti Fadli kan tadi hadir. Aja Leonis juga berarti hadir. Setia berarti hadir. Doni Wahyudi ya. Mas Doni. Mas Doni tanggal ini ya Mas ya? Betul, Pak. Ya, tak cek ada. Saya tuh join dengerin, Pak. Cuman waktu itu naik turun tower ya, Pak. Mantap. Luar biasa. Beneran, Pak, saya itu tak inget-inget. Oh ya, itu saya dengerin join waktu pas pemaparan dengan Punya saya juga ada, Pak. Kenapa? Punya saya juga ada, Pak. Singgih, Pak. Maaf. Oh, ah. Iya, Oh ini ada ya? ada, Pak. Di YouTube ada, Pak. jenengan, Pak. Oh Saya iya. berdua sama Pak Doni, Pak. Oh yo yo yo. Oke oke. Pak Singgi. Oke sip. Ada lagi yang mau ini? Berarti yang lainnya tak merahin ya. Oke sip. Yaudah. Kalau begitu, ini saya tutup ya untuk kelas malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Stay safe and healthy. Hadir. Halo, kok Mae Yang nggak hadir merah ya. kecepatan le stop iki mau. Record, Mas, record. Paling putus.